Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rij'an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Sedang menunggu-nunggu hari Tasyu'a Asyura, yang artinya tanggal 10, tanggal 9 dan 10 Muharram, diistilahkan dengan Tasyu'a Asyura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa pada hari tanggal 9. Cuma pernah beliau hanya berencana istu min qabilin la asumanna tasi'a. Seandainya saya hidup tahun belakang, maka saya akan puasa juga tanggal 9. Jadi Rasulullah SAW puasa tanggal 9, tapi hanya tanggal 10 saja Muharram. Tapi rencana beliau, masih umur saya tahun belakang, saya akan puasa tanggal 9 juga. Nah itu supaya jangan hanya satu saja tanggal 10. Tetapi yang peristiwa-peristiwa yang terjadi itu adalah di tanggal 10 Muharram. Di antaranya sebagaimana yang disebut oleh orang Yahudi, nama Rasulullah SAW ilal Madinah wajada al-Yahuda wan Nasara yasubuna ta'a al-ashira min Muharram fasalahu wa qalu sumna yaum al-ashir li'annahu yaumun najja bihi Musa min Fir'auda. Waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana ahakku bi Musa minkum fa'awa amarahu bisyamihi. Pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, dijumpainya orang Yahudi dan Nasrani rasakan hari tanggal 10 Muharram. Kemudian beliau bertanya mengapa puasa. Dijawab oleh mereka, karena 10 Muharram adalah tempat selamatnya Nabi Musa daripada cengkeraman Fir'aun. Nah, itulah jawab dari mereka. Rasulullah menjawab, ana hakku bi Musa minkum wa amarahu bisyami. Mereka menjawab tadi, dijawab oleh Nabi, saya lebih berhak dipuasakan seperti itulah daripada Nabi Musa. Wa amara bisyamihi. Kemudian beliau memberitakan untuk mempuasakan tanggal 10. Karena di sana tempatnya diselamatkan katanya. Sudah diperintahkan oleh Nabi beberapa tahun Rasulullah puasa tanggal 10 saja. Tiba-tiba pada tahun yang ke-9, ke-10, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lau ishtu min qabilin la asumanna tasi'a. Seandainya aku masih hidup pada tahun belakang, maka saya akan puasa juga tanggal 9-nya. Tanggal 9 dan 10
ini ya jatuhnya pada hari Rebo dan Kamis nanti. Nah, Rebonya Tasua, kemudian Kamisnya Asyura, tanggal 9 dan 10 Muharram. Apapun yang kita diperintahkan pada tanggal 10 Muharram itu ada berapa? Pertama diantaranya adalah mengusap kepala anak yatim. Alangkah baiknya kalau diberikan sesuatu kalau mampu. Yang kedua, ausiatu alal iyal, memberikan kelonggaran kepada keluarga. Pihak angin bubur jaga, pihak angin jaga apa jaga, pihak yang penting memberikan kegembiraan kepada keluarga, baik anak, istri, jiran dan sebagainya. Anak terawah akan dalam mampunya terawah lah. Kemudian ada juga kita disunahkan berpuasa dan disuruh untuk bersedekah kalau mampu, ada kemampuan sebanyak-banyaknya menurut kemauan kita, menurut kemampuan kita. Juga memotong kuku, tep semet, bercukur, bergundul, dan juga sisihkan diri, termasuklah memotong, mengurus, mencukur rambut yang tidak pernah melihat matahari. Itu juga sunat di tanggal 10, baik laki maupun wanita. Kemudian apa sebabnya? Apakah hanya itu yang terjadi pada tanggal 10? Tidak banyak yang terjadi, tidak satu, yaitu tidak satu maksudnya. Banyak diantaranya yang lain daripada keselamatan Musa daripada Fir'aun. Termasuk juga tenggelamnya Fir'aun di Laut Merah terjadi pada tanggal 10 Muharram. Demikian pula amparnya perahu Nabi Nuh setelah berlayar di atas laut selama sekian lamanya. Kemudian keringlah bumi ini dan terdamparlah di Gunung Al-Judi. Itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Demikian pula keluarnya Nabi Yunus dari perut ikan, karena beliau sudah dilempar, karena sejarahnya beliau wah untuk ke umatnya, tapi tidak diterima, cuma sedikit. Akhirnya beliau seolah-olah nyenger, mau meninggalkan kaumnya, tidak tahan dengan olokan, ejekan daripada kaumnya, naik di perahu. Perahunya mau tenggelam. Akhirnya inisiatif nakhona kapal membuang separuh daripada muatan. Kalau tidak begitu akan mati konyol semuanya, tenggelam dan semuanya akan mati. Timbang-timbang mati semua, lebih baik mati separuh. Akhirnya dilot mereka-mereka yang penumpang. Maka beberapa orang kena lot dan dibuang ke laut. Termasuklah Nabi Yunus kena dengan lotnya. Akhirnya dia juga ikut terbuang di laut. Lintaran Nabi itu terselesai sama Sai, Nabi, Sampi dan sebagainya. Semuanya tidak makan silot, teteh ke laut. Akhirnya mereka yang dimakan oleh ikan karena meninggal sobek-sobek oleh ikan di sana, ya terserah.
termasuk Nabi Yunus, tapi untung Nabi Yunus dalam ikan besar telungkupan. Di sana dia bertasbih. Allah mengatakan falaula annahu kana minal musabbihin la labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Seandainya dia tidak sering bertasbih, Nabi Yunus akan tinggal dalam perut ikan sampai hari kiamat. Akan pindah ke perut ikan itu seperti ikan ini. Tapi karena dia di dalam perut ikan selalu bertasbih, ini lebur di dalam dia nampak akhirnya luak yang sudah bersisi si Nabi isi luak simpakno, akhirnya beliau dilemparkan ke darat oleh ikan gajah. Bangunlah kembali dan sehat kembali, dan ambatna alai syajaratam miyaqtin, ditumbuhkan di dekatnya itu ada pohon perenggi. Ya si daharang si Nabi Yunus hanya sehat kembali seperti biasa. Pelajaran bahwa setiap kita mendapat kesulitan, memperbanyak tasbih seperti Zaina Yunus yang selamat dari itu karena dia banyak bertasbih di dalam perut ikan. Laula falaula annahu kana minal musabbihin wala labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Seandainya dia tidak golongan orang yang banyak bertasbih, maka dia akan tinggal dalam perut ikan sampai hari kiamat. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula tanggal 10 Muharram, bangunnya Uzair dari matinya, dari tidurnya yang selama 100 tahun. 100 tahun dia seolah dimatikan atau ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bangun dia dari tidurnya pada tanggal 10 Muharram. Demikian pula tempat keluarnya Nabi Ibrahim dari api Namruz juga pada tanggal 10 Muharram. Nah, jadi demikianlah banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tanggal 10 Muharram. Itu sebagian kami sampaikan, tentunya masih ada yang lain juga yang khafiyat, yang tertutup, tidak nampak sekarang ini. Jadi banyak kejadian-kejadian sejarah yang penting bahwa malahan ada yang mengatakan tempatnya diturunkan Nabi Adam ke dunia pun pada tanggal 10 Muharram. Ya, banyak yang peristiwa-peristiwa penting yang lahu khabarun itu adalah terjadi pada tanggal 10 Muharram. Justru itu diharapkan untuk mempuasakannya pada tanggal 9 dan 10. Sedangkan 10 tempat kejadian itu, 9 untuk menopang supaya jangan kita puasa hanya 1 hari. Sehingga Rasulullah mensunatkan juga, seandainya aku akan hidup, lau istu bin qabilin la asubanat tafi'a, seandainya saya akan hidup nanti sampai waktu tanggal 10 Muharram yang akan datang, saya akan puasa tanggal 9 juga. Terima kasih Al-Mukarram Bapak Guru yang telah memberikan pengantar pada muzakarah kita pada malam hari ini, khususnya membahas tentang hari Tasu'a dan hari Asyura. Untuk itu kepada semua rekan-rekan yang memiliki atau mempunyai pertanyaan pada malam hari ini, baik kaitannya dengan Muharram ataupun yang lainnya, kami persilahkan untuk menanyakan langsung kepada Al-Mukarram Bapak Guru dengan isyarat kontak join dari sekarang. Kami persilahkan. Yang kontak Munir. Langsung kepada Al-Mukarram Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terganggu saya punya tadi kok. Ada tanya tadi. Tidak terganggu tadi ini.
sempat putus lagi, tapi baru mendadak. Guru yang di luar tema ini yang menanyakan lunasan apakah sesuai dengan sabda Rasulullah niki kan, waman satara ala muslimin fid dunya satarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Lunasan seandin untuk menyelamatkan orang nih kita atau dengan kira menipu bercerita deh cok dengan niki lunasan niki apakah tidak termasuk membuka aib orang niki? Kita untuk peringati supaya jangan orang itu tertipu lagi, maka baik kita beritahu dengan niat jangan sampai dia tertipu. Bukan kita menjatuhkan orang, bukan mencela orang, tapi untuk menyelamatkan. Niat kita untuk menyelamatkan. Apa kau lihat dia dia kata kaya nak berutang kepek ke 1 juta atau 3 juta dia lagu kebun nak kepek ke. Oh, lambro jak dia kadang dia manja ni. Semua waspadaan baik tu. Dia bayar utang ni dia lagu. Kena ni dia sahur dia. Separuh ini nak punya orang dia pilih sahur. Dia tak ada potongan dia je. Dia tak ada. Ndek tengiur tiki lamun betul-betul seperti itu. Cuma kita mengingatkan kepada teman supaya jangan dia kena dengan itu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan rekan-rekan di belakang Sirajul Munir. Maju. Baru tanah. Bagus semakin Karam. Tidak ada halangan, hanya repeater baru kira mati diri. Silakan yang mau bertanya rekan-rekan. Assalamualaikum. Aku deh segala repeater tu. Bagus semakin pada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, operator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa niki? Langsung saja menuju Al-Mukarram Perapatan Guru. Yang alap-alap niki, yang langsung tuju Bapak Al-Mukarram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abah. Yang niki alap-alap ganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masalah iziban niki untuk mana yang lebih abdal. Dia sering dengar ada malam Jumat, ada malam Senin. Mana sebenarnya niki apa malam Senin apa malam Jumat niki? Sehingga simpang siur niki dan tunas petunjuk niki apa? Ganti. Saya nak si bapak mau saya naik ya. Apa namanya? Malam Jumat tang. Dulu waktu yang, tapi setelah ada wirid khusus dulu yang memindahkannya ke malam Senin. Sebenarnya kalau ngomong saja dulu, waktu kami dulu diajaknya malam Jumat tempat hiriban. Angka makin ini pondok yang rubah dari malam Jumatnya tempat hiriban, malam Seninnya tempat baca berjanji agar sesuai dengan Maulid Nabi kalau malam Senin. Sedangkan Jumat tempat hari Sayyidul Ayyam tempat orang berdoa. Itulah di zaman Bapak Jose. Ya kenal niki apa melet rubah dia nggih. Jadi berarti malam Jumat. Itu tidak si beliau al-Makburullah saya sanggipin izin berarti malam Jumat doang. Oke, terima kasih apa yang rubah niki untuk malam Jumat berarti malam Senin untuk berjanji mulai sebenar malam Jumat untuk berjanji. Nah lagu dia coba kedua nih dulu oleh ahli sehingga dia malam Jumat atau malam Senin atau iziban. Oh alhamdulillah makinlah petunjuk meraniki apa. Sila apa terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut operator. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah di belakang alap-alap silakan untuk bertanya. Benambali itu dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tuan Guru.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lunasan nike sawar-sawar sedang tengah yone. Lunasan nike lapas niat puasa tanggal 9 10 nike dah. Cuma itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu sauma gadin yauma asyura lillahi ta'ala dalam tanggal 10. Tanggal 9 nawaitu sauma gadin yauma tasyua lillahi ta'ala sunnatan lillahi ta'ala. Aku sengaja puasa besok pagi hari Asyura atau hari Tasua sunnat karena Allah. Terima kasih. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan yang kontak menuju ke Al-Muhtaram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiketan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan yang detail mengenai salam setahu tiang, dalam artian di akhir-akhir hayat Maulana Syekh dulu itu aja salam yang diperbincangkan. Penjelasan yang detailnya kalau misal contoh misal kalau orang assalamualaikum jawabnya bagaimana, kemudian lapasnya bagaimana, pokoknya tentang salam dan katuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau salam tahlil artinya keluar dari sholat itu sebaiknya sampai assalamualaikum warahmatullah, baik itu untuk jenazah ataupun untuk salam 5 waktu. Tetapi kalau untuk salam tahiyah, salam penghormatan, setiap berjumpa ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai wabarakatuh. Tetapi seandainya orang sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh juga dalam sholat, tidak apa-apa, tidak sampai akan membatalkan. Tapi afdalnya yang tadi. Pada salam biasa juga tahiyat, yaitu tahiyat yang penghormatan, ya sampai assalamualaikum bisa, assalamualaikum warahmatullahi bisa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bisa, tanpa waalaikumna. Itu dalam hadisnya. Kalau assalamualaikum dijawab waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau dijawab bertanya assalamualaikum warahmatullahi, dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sana, sampai wabarakatuh lah dalam hadisnya. Bapak Maulana Syekh mungkin dia mengambil dari hak Quran mengatakan wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ya, kalau kamu diberi hormatan oleh seseorang, maka hormatilah yang lebih dari penghormatanmu, kehormatannya, atau sepertinya, artinya semisalnya menoyangkan. Jadi begitu kita assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi ada tambahan dari Bapak Maulana Syekh mengatakan wa maghfiratu wa ridwanuh. Itu ada di wasiat itu, di wasiat yang bahasa Arab itu. Nah, mungkin diamalkan oleh Bapak Maulana Syekh, tidak pernah kita jelaskan, cuma mungkin dipraktikkan oleh Maulana itu adalah fahayyu bi ahsana minha, maka hormatilah orang dengan lebih dari penghormatan yang dia pakai. Sehingga kalau orang mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ditambah dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa ridwanuhu wa maghfiratuhu wa ridwanuh,
itu ditambah oleh Bapak Maulana Syekh dulu, tapi jarang sih dia pakai, cuma dia taruh di wasiat alaikum di sana di auliyana auladil aufiya, itu kan, itu di teks asli daripada wasiat Bapak Maulana yang pakai bahasa Arab itu. Di sanalah terkadang teman mengambil dari bahasa Maulana itu mengatakan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratu wa ridwanuh. Mungkin dia praktikannya itu bi ahsana minha, tapi dalam hadisnya tetap sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tidak ada sampai wa maghfiratu wa ridwanuh. Tapi mungkin seperti tadi Bapak Masih Husnuzon mengambil dari Pahayu bi ahsana minha, maka balaslah penghormatan orang lebih dari itu, maka dia tambah dengan wa maghfiratuhu wa ridwanuh. Itu penjelasannya. Ini kita yang mana lebih afdal, yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau Assalamualaikum warahmatullahi sambung ikutan. Petok-petokan ini salah, mau saya petok-petok nyambung doang bahasa. Selanjutnya kalau ada yang kebiasaan belok nikah Assalamualaikum meniki bermimo dan sekadar terubah misalnya lah antang. Itu bukan dah itu salah anda lah. Dah kamim dapan kum belo salam belo dan Assalamualaikum itu kan. Dengan Assalamualaikum salah beli ni kejadiannya. Tidak begitu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marahmatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut operator. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu ridwanah. Terima kasih rekan-rekan di belakang Zaid bin Sabit. Silakan, ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa nih, Ki? Dengan Ibnu Abbas 2. Langsung ke Al-Mukarram Pak Tuan Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ampura nika dia sering dengar di kebetulan di doa hizib nika, yaitu yang merubah kata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, dirubahnya dengan subhanaka inna kunta minaz zalimin. Kita menasa mengenai perubahan nika ta puraya kita nika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hizib Bapak Maulana Syekh sekian lama kami ikuti, tidak pernah beliau merubahnya, tetap mengatakan subhanaka inni kuntu minaz zalimin, termasuk dalam itu lakin ibuju 30 tarikh putih. Jadi kena lakin atimat loi, karena kita serempak semua, kita baca semua, bukan satu orang yang baca. Kalau satu orang misalnya kemudian lakinna sebab dua kena semua, atau yang tadi sama kainna karena sendiri kita baca untuk semua, tapi semua kita berhizib, jadi semua ini semua. Mungkin itu alasan beliau sehingga tidak pernah merubahnya selama kami ikuti Bapak Hussein membaca hizib Nahdlatul Watan. Tidak pernah kami mendengar untuk merubahnya. Subhanaka inna kunna minaz zalimin. Tetap dia mengatakan subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yes, dari Bapak Maulana Syekh. Sehingga kalau ada orang mengatakan subhanaka inna kunna minaz zalimin, ya itu dia menurut keadaan. Tapi kalau dia berniat merubah Al-Quran, tidak boleh, sebab Al-Quran mengatakan ini kuntu minaz zalimin, karena Quran itu ya, kalau dia tidak niat Al-Quran tidak apa-apa. Tapi kalau niat Al-Quran tidak boleh dirubah. Tapi Bapak Hussein tidak pernah merubahnya sebagai beliau yang mempunyai hizib menurut adat. Terima kasih Al-Mukarram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sendiri dulu niki ingin penjelasan tentang siapakah niki Uzair yang dimaksud tidur selama 100 tahun niki. Kemudian yang kedua tentang memakai celak di tanggal 10 Muharram niki. Nanasan. Ya, itu Uzair ibnu Uzair namanya yang meninggal dunia, yang tidur 100 tahun. Ya, kalau Ashabul Kahfi 309 tahun. Tapi kalau Uzair itu seorang alim soleh di zaman dulu, ya, sehingga dilulukan kehebatannya, sehingga ada yang buat dia menjadi Tuhan, ada yang mengatakan dia anak Tuhan dan sebagainya. Padahal dia seorang alim soleh, itu namanya Uzair. Nah, dia melihat Bait al-Maqdis yang hancur, mampu Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan ini hancurnya. Itu dalam hatinya, tiba-tiba dia ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 100 tahun. Kam labista? Qala labistu yawman aw ba'da yawm. Qala bal labista mi'ata amin. Fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatahanna. Berapa kamu tinggal di sini? Satu hari atau setengah hari, kadang-kadang pagi dia lihat, kemudian sore dia bangun sepertinya, tapi sore 100 tahun. Nah, itu. Oh, kamu ini tidurmu 100 tahun, firman Allah. Coba lihat makananmu, sebab itu tidak ada yang berubah. Itulah kemampuan, itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Qala in falamma tabayyana qala inni a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir, kata Uzair itu. Menota dan nanya pas kayak baru. Oke, celak niki tanggal 10 Muharram niki. Dianjurkan bercila, obat itu cila itu, dan bukan hanya khusus untuk wanita dan cila itu. Untuk orang laki juga disunahkan cila, karena untuk obat mata, bukan untuk keindahan. Coba lihat Hasan Masad itu, sering yang bakal saya lihat ulama-ulama di Makkah pakai cila dia. Cuma kita di Indonesia ini yang celak-celak orang pakai cila. Menurut Anda? Terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya silakan rekan-rekan yang lain yang ingin memberikan pertanyaan. Masih ada waktu, tinggal sedikit lagi. Yang kontak langsung kepada Al-Mukarram. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki masalah warisan niki. Hakim menjatuhkan hukuman terhadap orang tuanya sendiri. Memang membela orang tuanya karena kasus, contohnya kasus narkoba, harus dihukum mati. Dia berikan hukuman 10 tahun penjara. 1 tahun masuk penjara, orang tuanya meninggal dunia. Apa diakah berhaknya mendapat harta warisan dari orang tuanya, seolah-olah dia membunuh orang tuanya? Begitu, terima kasih. Mazhab Syafi'i itu tidak dapat, karena harta bisabab, sehingga walaupun dengan sebab lituhumatin, karena ada tuduhan-tuduhan kesengajaan. Itu jadi sebenarnya kami saling montor, terima memontor. Nah, saat yang ada khilaf ya, orang betul-betul membunuh ayahnya atau membunuh anaknya sehingga tidak dapat warisan, itu yang muttafaqun alaih. Tapi bi asbab, misalnya ada bonceng ayahnya atau meninggal ayahnya, atau dia gali sumur kemudian ayahnya jatuh di sumur itu, atau dia buat rumah, naik di rumah itu kemudian jatuh mati. Menurut mazhab Syafi'i, supaya lari dari tuhmah-tuhmah itu, maka tetap tidak mendapat warisan. Kalau yang lain, mazhab lain itu selama tidak sengaja tetap dia dapat warisan. Tapi supaya
Kalau ini Mazhab Syafi'i untuk lari daripada tuhmah pembadek yang membunuh ayahnya, maka bagaimanapun cara membunuhnya bil asbab, dia tidak langsung, tapi sebab dia seperti yang tadi pones ayahnya sehingga mati dibunuh, maka itu juga mungkin ada unsur kesengajaan. Supaya lari dari itu maka juga tidak dapat warisan walaupun seperti tidak sengaja. Menurut Anda Mazhab Syafi'i? Ini lagi satu Pak Tuan Guru, masalah seperti yang disampaikan saudara Zaid bin Sabit tentang salam niki ditambah dengan ta'ala niki. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Munasan niki? Ya, yang tadi. Jadi tidak sampai membatalkan sholat, tidak sampai membatalkan salam, tidak. Cuma tidak begitu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ta'ala tidak ada, wa'alaikunna juga tidak ada. Pas kalau Nabi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dari Nabi. Yang lain-lain, seorang pun kita mengatakan salat, tetap mengatakan Assalamualaikum. Tidak mengatakan Assalamualaika. Tidak. Jadi tetap mengatakan Assalamualaikum. Rasulullah SAW setiap bersalam, berapa saja temannya jumpa, laki atau wanita, ada laki ada wanita, tetap tidak pernah dicampur mengatakan Assalamualaikum atau salam. Rekan-rekan, untuk malam hari ini kita cukupkan sampai di sini untuk muzakarah kita. Kita minta kepada Al-Mukarram Bapak Tuan Guru untuk menutupnya dengan memberikan kita doa. Kepada Al-Mukarram kami haturkan. Di foto-foto saya ini nanti kita suruh Sarkawi yang memperbaikinya atau gimana nanti ya, karena malumlah elektronik ini tidak ada. Ya, mari bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilma wa hadina bis salihin. Allahumma ya muyassir yassir ya mudabbir dabbir ya musahil sahil alaina kull asir bijahil wasir nadir innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir ya sami'u ya latif ya basir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh wa ridwan.